إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وآبائه وإخوان الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء الصالحين بلا الرواحي الحبيب عبد القادر بن أحمد الفاقي والحبيب عبد الله بن عبد الله الفاقي والحبيب سالم بن إدريس والحبيب أحمد سالم بن إدريس والحبيب سالم بن إدريس والحبيب عبد الله بن سالم الله يحلى وصولي موفد وشيء ما إلى الرواحي لا تحكمكم يجي تحمد رسول الله وصولهم وفقهم وشيخهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin. Surat Yasin makiyatun aw illa qawluhu aw illa qawluhu idza qila lahum anfiqu al-ayah aw madaniyatun sintani isnatani samanuna ayah. Ada 82 ayat yang disampaikan oleh Imam Suyuti. Di menurut hitungan umumnya 83 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu a'lamu bimuradihi bih. Yasin, Allah yang tahu, Allah yang lebih tahu maksud dari kata Yasin. Tapi Yasin ini sudah banyak diartikan sesuai dalam kesepakatan para ulama. Yasin adalah menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salamullah ala Yasin habibillah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Al-Muhkami, saya membaca Al-Muhakkami, yang muhkami, yang kokoh, yang kuat, yang penuh dengan doktrin-doktrin, ya. Al-Muhakkami yang penuh dengan hikmah-hikmah. Bi ajibin nadmi, dengan susunan yang luar biasa, susunan yang istimewa. Ya, ini kita yang biasa berbahasa di luar Arab mungkin ya tidak merasakan susunan yang luar biasanya itu. Ya kita rone ya bahasa Arab, nah, tapi orang-orang yang mempelajari bahasa Arab itu rek maca Quran ini kata-kata lulu. Seperti kalau kita belajar sastra misalnya, ya belajar sastra Indonesia, waktu orang sing maca puisi dengan sastra tinggi, istimewa, bahasanya istimewa. Jadi nggak ngerti yo, kok bulat ya bahasanya itu. Ya, memang beda. Dan ini memang Al-Quran diturunkan sebagai sebuah mukjizat. Mukjizat itu harus melemahkan. Artinya mukjizat itu melemahkan atau mengalahkan
kesombongan orang-orang pada saat itu. Nah, pada saat itu bangsa Arab itu orang-orang Arab pada umumnya itu membanggakan syair-syair. Jadi mereka itu wong sing disebut wong pinter itu kalau bisa syair. Orang-orang Arab itu suka syair. Orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemuka kafir Quraisy wis dikai syiaran yang memuji-muji tentang dia wis logrok sanis, duit dincalon-calon, wah kena pujian-pujian, kena syair-syair itu mereka sudah kelepek-kelepek. Mereka suka sastra, suka bahasa ya. Sehingga mukjizatnya juga berbentuk sastra juga yang tidak terkalahkan. Hanya di sini bi'ajibin nadmi dengan susunan yang sangat luar biasa. Wabadi'il ma'ani ya. Wabadi'il ma'ani dan mempunyai makna-makna yang indah, makna-makna yang istimewa yang ya wis nek sing gak ngerti sastra Arab atau seperti kita orang-orang asing ya wis pokoknya asik ngomong. Tapi karena mujiat pasti bisa dirasakan dengan hati ya. Innaka sesungguhnya kamu ya Muhammad laminal mursalin adalah sungguhnya kamu adalah sungguh salah satu dari para rasul. Ala muta'alliqun bima qablahu. Ala siratim mustaqim. Jadi ini ayat tapi tetap ayat yang muta'alliq yang berhubungan. Jadi ayat yang tidak berdiri sendiri, yang berhubungan dengan ayat sebelumnya. Innaka laminal mursalin. Kamu adalah salah seorang dari utusan. Sungguh kamu adalah salah seorang dari utusan. Ala siratim mustaqim, utusan yang berdiri di atas jalan yang lurus. Jadi kan berhubungan ini ya. Ini dua ayat tapi berhubungan. Tidak bisa ala siratim mustaqim dibaca sendiri. Ala siratim mustaqim, berdiri di atas jalan yang lurus. Pasti ada pertanyaan, siapa sih berdiri di atas jalan yang lurus? Innaka laminal mursalin, Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Jadi kan berhubungan di depannya. Ai tariqil anbiya, yang disebut siratil mustaqim. Siratil mustaqim adalah tariqil anbiya, jalannya para nabi. Qablaka sebelummu, yaitu apa? At-tauhid wal huda. Di para nabi sebelum Rasulullah SAW diutus itu membawa bendera yang sama, membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid dan huda, ajaran yang bersifat memberikan petunjuk. Jadi nabi dan rasul itu pasti membawa ajaran tauhid, teologi, ajaran akidah, dan juga membawa al-huda, petunjuk bagaimana caranya hidup itu, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia itu, bagaimana. Pokoknya isinya ajaran yang dibawa para rasul itu pasti itu yang pertama bab tentang ketauhidan, tentang akidah itu pasti. Yang kedua tentang al-huda, petunjuk bagaimana cara bersikap, berbuat, berlaku, cara hidup dan seterusnya. Itulah ajaran yang dibawa, sama dengan para nabi sebelumnya. Wa ta'kidu bil qasami wa ghairihi. Wa ta'kidu bil qasami wa ghairi, dan takkid itu penguatan ya. Penguatan bil qasami dengan huruf qasam, huruf sumpah, wal Qur'anil hakim, wawunya itu huruf sumpah ya. Kemarin sudah saya sampaikan huruf qasam itu ada berapa? Ada 3, wawu, ba, dan ta ya. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Jadi 3 huruf ini bisa digunakan untuk
bersumpah, namanya huruf qasam. Qasam itu artinya sumpah. Kalau wallahi sama billahi sudah biasa kita ya. Wallahi yo, billahi yo mulai cilik biasa ya. Tallahi sing jarang ya. Sekali-kali karena kita sudah pernah ngaji diwaca itu tallahi yo. Itu sama sah. Ibaratnya sebagai sumpah itu sah. Jadi ini ada huruf qasam, wal Qur'anil Hakim, baunya huruf qasam. Terus ditambah dengan wa ghairihi yang lainnya, takkid yang lainnya, penguatan yang lainnya di samping sumpah. Sumpah itu kan menguatkan ya. Ibarat kita ini ngomong sama orang itu supaya omongannya kene iku dipercaya. Ono sumpahe. Wis koyo maklar-maklar ngono arek kuwi dipercaya. Wallahi yo, sumpah yo ngono ya. Ono sumpah yo. Nah, itu wallahi wal Qur'anil Hakim. Terus inna itu merupakan takkid itu menguatkan lagi ya, menguat lagi artinya sesungguhnya, sungguh, innaka sesungguhnya kamu laminal mursalin. Lamnya itu juga lam takkid juga, laminal mursalin, sungguh. Jadi sungguh yang pindu, sungguh kamu, sungguh adalah seorang utusan, salah satu utusan lah. Penekanan ini yang disebut takkid ini tidak lain untuk apa? Raddun liqaulil kuffari lahu. Raddun liqaulil kuffari lahu. Jawaban atau sanggahan. Rad itu sanggahan, liqauli untuk ucapan, sanggahan untuk siapa? Untuk ucapan al-kuffar, orang-orang kafir lahu terhadap Nabi Muhammad. Apa ucapannya? Lasta mursala, kamu bukan rasul. Kamu bukan rasul. Maka Allah sendiri yang menurunkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu. Tanzilal Azizir Rahim. Ini ya, kalau kita menyelidiki bahasa Arab, ini luar biasa ini ya. Kata-kata yang disusun, kalau ini manusia yang menyusun, manusia cerdas, pinter, manusia yang pinter bahasa. Nah kita saking seringnya bendino sering maca Yasin akhirnya koyok biasa ya. Padahal ini kalau menurut kita mempelajari ilmu bahasa itu macam-macam ya. Jadi kita di samping mempelajari nahwu, sorof, ada mantek, balagho, itu gaya-gaya bahasa. Ini istimewa. Tanzil al-Azizir Rahim, Tanzil al-Azizi, yang diturunkan sebagai wahyu, yang diturunkan al-Azizi oleh Al-Aziz. Al-Aziz itu Allah yang maha perkasa, fil mulkihi, dalam kerajaannya, Ar-Rahimi, yang maha kasih, yang maha welas, bi khalqihi, terhadap makhluk-makhluknya. Khobaru mubtada'in muqaddarin, ini tanzila itu menjadi khobar ya, menjadi khobar. Nah, tahu belajar nahwu, khobar itu selalu dibaca rofa itu bahasa kita doma ngono ae lho. Asline kalau ini menjadi khobar berarti dibaca tanzilu. Jadi Al-Imam As-Suyuti yang menyusun ini memilih bacaan tanzilu. Tanzilul Azizir Rahim. Jadi kalau kita belajar tafsir gini ya, belajar ini minimal tafsir Jalalain, kita akan tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada yang bisa dibaca ini, ada yang bisa dibaca ini. Makanya ada qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu ada bacaan 7. Jadi kalau kita pernah dengar wadduhe, ono wadduhe, lu kok ono wadduhe barang ini. Nah, itu imam ini mocone iku. Nah, kene sing gak roro wis gak usah melok-melok kok diringno kabeh ngono ya. Ono ilmune ngiringno iku. Jadi kudu belajar. Seperti ini ada ini. Kalau kita pernah mendengar ada misalnya seseorang membaca Tanzilul Azizir Rahim, jangan disalahkan. Tapi rek kira-kira rek wong kampung ya jenenge salah, jenenge keliru, jenenge ya. Jenenge gak ro ngono. Tapi kalau orang-orang alim itu ada yang baca Tanzilul Azizir Rahim, seperti Imam Suyuti ini membacanya Tanzilul Azizir Rahim, makanya beliau mengatakan khobar. Tanzil itu menjadi khobar.
litundira qauman, litundira qauman. Litundira qauman, untuk memberikan peringatan. Litundira bihi bil Quran, dengan Quran qauman, kaum muta'alliqun bitanzil, ya. Jadi qauman ini muta'alliqun bitanzil, berhubungan dengan tanzil, artinya tanzil diturunkan kepada kaum itu, berhubungan. Muta'alliq itu berhubungan, berkaitan, ya. Makanya kalau kita baca litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, litundira untuk dijadikan peringatan kepada kaum. Apa nih sing untuk dijadikan peringatan itu? Ya, tanzil, sesuatu yang diturunkan, sesuatu yang diturunkan. Tanzil itu sesuatu yang diturunkan itu apa? Ai Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Untuk dijadikan peringatan, ma'undira aba'uhum ai lam yundiru fi zamanil fatrah, dijadikan peringatan kepada nenek moyang yang tidak pernah diberikan peringatan sebelumnya di zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan Nabi. Ada berapa tahun ini? Kalau Al-Quran ini berarti diturunkan sekitar tahun 600-an, ya. Berarti ada sekitar 500 sekian atau hampir 600 tahun itu masa fatrah, zaman fatrah. Zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Isa wafat, itu tidak ada Nabi yang menyambungnya sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu berarti zaman kekosongan Nabi. Nah, karena mereka pada zaman fatrah, fahum ay al-qaum ghafilun, lalai. Karena pada zaman fatrah ini tidak ada peringatan, akhirnya lalai. Makanya ini diturunkan Al-Quran untuk mengingatkan kembali mereka pada ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Karena Nabi yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini tidak bergeser dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, itu at-tauhid wal huda. Ghafilun lalai mereka anil iman, dari iman warusdi dan petunjuk. Laqad haqqal qawlu wajaba ala aksarihim bil adab fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah diputuskan, ya, telah benar keputusan atau wajib keputusan itu ala aksarihim, ditimpakan atau menimpa pada aksarihim, kebanyakan dari mereka, orang-orang yang diberi peringatan, kaum, ya, yang ghafilun, yang lalai tersebut, bil adab, dengan adab. Kenapa? Faum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Dengan peringatan itu tidak beriman. Aksar itu berarti sebagian besar, ya. Tapi sebagian kecilnya mau menerima, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ini langsung menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Juga termasuk istri beliau, ya, salah satu dari ummahatul ummul mukminin Khadijah, ya, Al-Kubra, ini juga langsung menerima. Termasuk yang dari anak-anak itu ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, sedikit waktu itu memang, tapi sebagian besar menolak orang-orang kaum kafir Quraisy. Makanya mereka diadab. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah diputuskan, ya, keputusan sudah ditetapkan atas mereka kebanyakan orang, yaitu bil adab, dengan adab. Ay al-aksar, yaitu al-aksar. Inna ja'alna fi a'naqim aghlalan, sungguhnya kami menjadikan fi a'naqihim, pada punuk-punuk mereka. Anak itu leher bagian belakang, unuk. Kalau leher bagian depan, nahar.
anakim aglalan, belenggu bi antudamma ilaihal aidi, dengan menyatukan, dengan menggabungkan tangan mereka. Li'annal ghallaq, karena sungguhnya belenggu ya jama'ul yada, mengumpulkan al-yad, tangan, ilal unuk, dengan punuk ini, di belenggu gini. Wahia ay al-aidi majmu'atun ilal adhqan. Wahia, dan tangan, al-aidi majmu'atun, dikumpulkan ilal adhqan, dikumpulkan. Jadi tangan ini mari di tangan ini di belenggu, di punuk, terus tangannya dikumpulkan ilal adhqan. Adhqan itu ini thread. Nah, ilal adhqan jam'u dakonin, jamaknya dakon itu ini ya. Wahya mujtama'ul lihyain, yaitu bertemunya dua jenggot, rahang, dua rahang. Ya, ini jenggot. Faum mukmaun, maka mereka ya tidak dapat menunduk, ai rafi'una ru'usahum, mereka mengangkat kepala mereka. La yastati'una khafdaha, tidak dapat menunduk. Wahada tamsilun, ini adalah tamsil, ini perumpamaan. Wal muradu, maksudnya ini semuanya menurut Imam Suyuti, annahum la yad'inuna lil iman wala yakhfaduna ru'usahum lahu. Mereka tidak menerima iman, ya, tidak menerima iman dan tidak mau menundukkan kepalanya, artinya mereka sombong. Ini tamsil itu gambaran. Di gambaran mereka itu tidak mau tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena mereka ndangak tok iki maksudnya sombong, wis gak iso digluk bas. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau menerima karena sombong. Makanya sombong itu sendiri didefinisikan oleh Rasulullah SAW batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sehingga orang yang menolak kebenaran itu walaupun gayanya tidak sombong, dia termasuk orang sombong. Dikandani pancet ae, itu sombong. Masih meneng yang glendem iku jenenge ya. Sombong and glendem. Ya. Dikandani, dia menolak, tapi tidak bergaya misalnya, tapi menolak kebenaran. Ngono iku gak apik, nggih, tapi nggih gak kepanggih. Nah, itu termasuk bagian dari sombong. Ini tamsil itu gambaran. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan min baini aydihim, di depan mereka, saddan penutup, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga penutup, bi fathis sin wa dhammiha ya, fil mawdi'ain, dengan memfathah sin, dan boleh juga dengan mendhamma sin. Jadi boleh juga di bawah suddan. Wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tapi bukan berarti terus tahu belajar ini terus mimpin Yasin begini kampung. Wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan. Waduh, ngambung bingung kabeh. Loh Pak, salah Pak. Oh, gak tahu ngaji. Buka kitab Jalalain. Waduh. Wah, ya wis duwe dalil ini. Taman gak tahu ngaji rupane ya. Nek kitab Jalalain niku ana Imam Suyuti ku ya.
Itu bisa dibaca sudan. Gak usah kakan model ngono lah biasa. Iki kayak pengetahuan. Tapi boleh sekali-kali kalau kita membaca sendiri diwaca gak apa-apa. Sebagai bentuk takdim kita, penghormatan kita kepada para ulama-ulama ahli Al-Qur'an ini. Semua gak apa-apa. Cuma kalau pada umumnya ya sudah. Ini nanti kita membaca tafsir atau belajar tafsir akan ketemu bacaan-bacaan. Oh, bisa diwaca ini, bisa diwaca ini. Ya, seperti tadi bisa dibaca Tanzilul Azizir Rahim. Kita biasanya baca Tanzilal Azizir Rahim. Ini ternyata bisa dibaca suddan, bukan saddan saja. Dengan wa dhammiha fil mawdi'an. Fa husyainahum fa hum la yubsirun. Maka kami tutup mereka sehingga mereka tidak melihat. Ini juga disebut oleh Imam Asyuti tamsilun aidon, ini sebagai tamsil juga ini. Lisaddi turukil iman, tamsil bagi tertutupnya. Sadda itu lawannya fataha. Fataha itu terbuka, sadda itu tertutup. Lisaddi turukil iman alaihim, ini gambaran bahwa tertutupnya iman atas mereka. Wis ngarep ditutup, di muri ditutup. Tapi ya ini juga pernah terjadi ketika Rasulullah SAW hijrah. Waktu itu kan Rasulullah dikepung sampai Abu Jahal dan kroni-kroninya kan, dikepung itu di rumah Rasulullah itu. Nah, Rasulullah waktu keluar baca ini, baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa ushaynahum fa hum la yubsirun, sambil ini debu ini disawurno ini. Akhirnya mereka tidak melihat. Rasulullah metu keluar dari dalamnya untuk melaksanakan hijrah itu tidak lihat. Jadi ini bisa ini ya untuk sigitan ku iso. Kini kate metu kok ujung kok sik melek baca niki wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun, disawur-sawurno ini. Duwe abang-abang set wis moro gak ketok isan sini. Moro mah metu ae mah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun, tamsilun aidan lisaddi turukil iman alaihim. Wa sawa'un alaihim a'andartahum, wasawa'un alaihim a'andartahum, sama dan sama atas mereka. A'andartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka, bitahqiqil hamzatain wa ibdali saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alif bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi. Tuh kira dibahas terlalu mendalam kok, tambah ngeluh tambahnya. Intinya a'andartahum ini bisa dibaca tahqiq. Tahqiq itu jelas. A'andartahum, tahqiq itu. Atau dibaca tashil. Tashil itu dibaca ringan ya. Jadi di alif yang kedua itu tidak dibaca jelas. Andartahum. Jadi dimasukkan ke alif berikutnya, alif sebelumnya. Andartahum itu biasanya wasawa'un alaihim andartahum, itu tahqiq. Wasawa'un alaihim andartahum itu juga bisa. Tapi sekali lagi rek tahlilan gak usah diwoco model-model ngene. Ya, tetap biasa-biasa. Am lam tundirhum la yu'minu. Sama saja sawa'un alaihim. Biasanya kita sering pakai kata-kata ini yang wis padha ae sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Andartahum diberi peringatan, amlam tundirhum atau tidak diberi peringatan, la yu'minun mereka tidak beriman. Ini kalau bahasa apa? Bahasa Jermani dendeng. Ya. Dikandani gak dikandani podo ae. Apa iku? Apa? Ya iku dendeng ya, dendeng apa cengkal apa ya di situ. Ya sawaun alaihim andartahum
am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru yang fa'u indaruka. Ya. Innama tundiru, sungguhnya kamu dapat memperingatkan, atau yang fa'u indaruka, manfaat apa? Peringatanmu bisa manfaat, artinya kamu bisa memperingatkan siapa? Manittaba dzikra, orang yang mengikuti adzikra. Dzikra itu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, petunjuk. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan orang yang takut terhadap Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih, bil ghaib. Bil ghaib tanpa mengetahui, ya. Tanpa melihat. Bil ghaib kan ghaib. Ya. Membaca Al-Qur'an bil ghaib berarti gak kate delok, bin nador itu berarti ambek delok. Jadi takut kepada Allah bil ghaib, padahal dia tidak melihat. Khafahu walam yarahu. Khafahu walam yarahu. Takut kepadanya padahal dia tidak melihat. Kita kan tidak melihat Allah, tapi takut kepada Allah. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Fabashirhu, maka berilah kabar gembira kepada siapa? Dia, kepada man yang ittaba'adz dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Berilah kabar gembira kepada mereka bimaghfiratin, dengan dengan pengampunan Allah, wa ajrin karim, dan dengan pahala yang mulia, huwa al jannah, yaitu surga. Jadi ini ada pelajarannya, pelajaran bahwa ajaran-ajaran agama itu tidak bisa masuk kepada orang-orang yang sombong. Digambarkan seperti orang-orang kafir Quraisy, itu seperti orang yang dibelenggu maro gak iso ndingkluk ndangak, wis pokoke ikulah gambarane. Intinya mereka itu sombong, sehingga mereka tidak bisa menerima ajaran agama Islam. Dan ini berlaku untuk semua ila yaumil qiyamah. Selagi dalam hati kita ada rasa sombong, maka kita tidak akan bisa menerima ajaran agama. Berarti indikasinya wong Islam ngaku Islam tapi nek gak gelem ngaji, itu berarti sombong. Gak gelem ngaji berarti kan sombong dia. Dia kan tidak mau merasa dia butuh, merasa dia tidak mengerti. Gak gelem ngaji kok. Padahal Rasulullah SAW dicontohkan oleh Allah. Rasulullah SAW sendiri diperintahkan untuk apa? Kul Rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Berarti sekelas Rasulullah saja itu loh sama Allah diperintahkan untuk meminta ilmu, tambahan ilmu, apalagi ya, kita awak niki lho ambek Gusti Rasulullah kira-kira kacek ilmu ini kacek piro kira-kira wis gak ono kaceke. Kalau Rasulullah sendiri itu loh masih mau minta tambahan ilmu, lah kok awak niki lho gak gelem golek tambahan ilmu. Makanya ngaji ya. Saya sendiri juga masih sering baca-baca. Saya juga sering mendengarkan pengajian-pengajian, nasihatnya para ulama. Dan saya ngaji ini bukan sekedar hanya untuk disampaikan, tapi juga yang pertama untuk diri saya sendiri. Tapi karena saya sama Allah SWT ditempatkan di makom tabligh ya, mubaligh, artinya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh umat untuk menyampaikan, ya maka apa yang pernah saya baca di samping yang pertama untuk diri saya sendiri, barangkali bisa juga dimanfaatkan untuk orang lain. Tidak apa-apa, tapi orientasi saya moco-moco hadis Rasulullah, moco-moco ayat Al-Quran, mempelajari kembali, ini tidak lain untuk ya memperbaiki diri saya sendiri, karena saya sendiri juga merasa banyak sekali kekurangannya.
tanpa bermaksud tawadhu anjen yo memang ya. Jadi orang yang sombong tidak akan bisa menerima itu, akan menolak ajaran kebenaran, ajaran agama. Makanya sampai kalau orang itu sudah mau menolak ajaran agama, ya sudah, mereka tertutup untuk mendapatkan yang namanya di sini disebut turukil iman, ya, jalan-jalan keimanan. Itu semakin sombong ya semakin tertutup. Disebutkan sampai digambarkan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Di depannya ada penutup, di belakangnya ada penutup. Al-syainau faumlah yubisrun, tidak akan bisa melihat kebenaran orang-orang yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang semacam itu ya sawaun alaihim, ya padha ae dikandani gak dikandani ya pancet wis ngono iku modele. Ini banyak sekali loh, dipikir-pikir itu banyak ya, orang Islam yang tidak mau ngaji itu banyak. Orang Islam yang tidak sadar akan kekurangan ilmu. Orang-orang yang tidak merasa butuh dengan ilmu agama itu banyak. Banyak sekali. Akan sing gak ngaji timbang sing ngaji. Ya, tetap saya wallahu a'lam ya. Makan kita di dalam membaca Al-Qur'an itu harus kita perluas ya. Kita perluas maknanya, kita perluas jangkauannya. Di sini memang diceritakan orang kafir Quraisy, tapi apa mosok mandek di kafir Quraisy? Ini kan gambaran. Makanya disebut tamsil. Tamsil itu perumpamaan. Sehingga perumpamaan ini juga berlaku sampai saat ini, bahkan ila yaumil qiyamah kalau Al-Qur'an ini. Gambaran-gambaran semacam ini itu ada pada diri orang-orang pada zaman sekarang ini, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima ajaran agama Islam. Lo kan berarti gak gelem nrimo, gak gelem ngaji. Dia juga sempat, buktinya lo ya, buktinya kalau dia ingin mengetahui sesuatu, dia akan mengejar kok sing sesuai dengan seleranya, ingin mengetahui sesuatu tentang, ya kebanyakan tentang duniawi. Diuber kok saiki, googling, terus apa? Browsing, nggih. Ambek ngising nggih. Wus pokoknya golongane ing dia kalau butuh mesti mencari kok. Kalau perlu dia cari bukunya, cari clippingnya, cari informasi kemana-mana. Dia kalau butuh mencari kan, itu manusiawi. Lah kok dia gak mau mencari informasi tentang ajaran agama, berarti dia tidak butuh. Rumangsa gak butuh. Wong menungsa iku ndek-ndi rek butuh iku nguber kok. Wong rumangsa butuh dhuwit, ayo rek nguberi apa wong? Rek nguber dhuwit iku lho ya apa? Mbok masih bengi ya, udana, bledeka, adoa, sengkoa, rek perlu mucuk gunung diparani kok. Pernah delok wong golek apa? Iku lho. Belerang. Masya Allah. Ya. Saya tidak pernah melihat secara langsung ya. Cuma tahu delok di TV soro nih kok golek belerang, muka mudun gunung menisor. Itu padahal asapnya itu juga beracun, berbahaya itu nang gini paru-paru. Iku apa golek duit? Lho iku lho menungso. Nek anjene butuh golek duit iku masih koyo ngono dilakoni. Tapi kenapa ilmu agama, pengetahuan tentang agama, ajaran agama, arahan-arahan Rasulullah kok gak digoleki? Karena dia tidak butuh lah. Ketika dia tidak butuh akan ajaran-ajaran agama, arahan petunjuk Rasulullah, arahan dan petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia digolongkan, ditamsilkan di sini seperti orang yang sombong, dahangak, gak iso ndingklu, tidak mau tunduk kepada iman. Ya, tapi kalau orang itu orang Islam, ya tetap dia tidak sampai kafir seperti orang-orang kafir Quraisy. Tapi dia termasuk golongan orang sombong karena tidak mau. Insyaallah jokonya sing ngaji iki insyaallah ya. Ngaji dimanapun, bukan ngaji di sini saja ya. Teman-teman yang mau ngaji dimanapun, saudara-saudara yang mau ngaji dimanapun, ini termasuk orang-orang yang orang yang tidak sombong. Orang yang disebutkan di sini
Innama tundiru yanfa'u indaruka, bermanfaat ya. Jadi peringatan-peringatan, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu akan bermanfaat bagi siapa? Manittaba dzikra, bagi orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an. Manittaba dzikra, ittaba itu artinya mengikuti adzikra. Dzikra itu adalah Al-Qur'an. Di sini disebutkan Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu disebut juga adzikra. Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Bayan, Al-Furqan. Banyak nama-nama Al-Qur'an itu ya, termasuk adzikra ini. Di intinya apa yang dibawa oleh Rasulullah ini akan bermanfaat jika kita mau mengikuti Al-Qur'an. Nah, untuk mengikuti Al-Qur'an, yo pertama kudu gelem maca angen-angen sak maknane. Maca angen-angen sak maknane ini yang kita lakukan sekarang. Dengan kita tahu maknanya Al-Qur'an, apa sih yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, maka pasti di situ ada keinginan kita untuk mengikuti, untuk melaksanakan. Dan apa? Dan siapa lagi? Orang yang wa khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah. Saya kira kita merupakan orang-orang yang takut kepada Allah. Buktinya kita sik wedi dosa. Nah, dosa ini kan berarti sesuatu yang mendatangkan siksanya Allah, adabnya Allah. Kita takut, berarti kita takut sama Allah, takut diadab oleh Allah. Ini termasuk kita takut kepada Allah. Walaupun kita takut wa khasyar rahman bil ghaib, gak tahu ndelok Gusti Allah. Dan ini yang sudah terjadi di masyarakat sekuler. Masyarakat sekuler ini lebih takut kalau kelaparan, lebih takut gak duit, lebih takut kekurangan materi daripada kepada Allah. Bahkan mereka karena bil ghaib, karena tidak pernah melihat, akhirnya mereka tidak merasa takut dengan Allah. Buktinya mereka tidak punya aturan-aturan. Ini kita bicarakan secara nyata saja yang bisa kita lihat. Contohnya yang terjadi di Eropa sana misalnya, atau pada orang-orang yang punya pemahaman sekuler seperti mereka. Mereka itu sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya bil ghaib karena gak ketok. Mereka itu lebih percaya pada yang nyata, sing ketok. Dulu kan pernah ada sing biyen iku lho, sing arek Jerman iku sing waktu pengajian di ngene ruang tamu sih ya. Seiring aku waktu itu mangane urap-urap ambek dadar jagung ya. Ya. Orang Jerman, mahasiswa. Dia datang waktu kita ngaji Selasa. Kemudian setelah makan-makan kan dialog kan. Kami orang Eropa itu sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya surga, neraka, apa barang gak ketok. Terus kita lapo soro-soro ngelakoni sesuatu untuk barang sing gak ketok, dalam tanda kutip barang sing gak pasti. Waktu itu tanya sama saya kan, sekarang seperti Ustadz ya, pintar bahasa Indonesia kok, Ustadz atau kiai-kiai menyampaikan surga neraka. Loh, apakah mereka sudah melihat? Kok wani menyampaikan surga, neraka, dosa, ganjaran, hisab, adab alam barzah, adab kubur, ya, siksa kubur, nikmat kubur. Kok wani muni ngono? Wis tau ndelok dhewe ta? Wis tau ndelok dhewe ya? Ya saya katakan ya belum pernah. Saya belum pernah nginceng. Yo nang kuburan ya tahu cuma alam barzah, sing alam kubur iku ya apa? Kejadiannya temenane yo gak tau ndelok. Makanya mereka mengatakan itu kan ramalan-ramalan. Ya, ramalan-ramalan, katanya ramalan katanya. Padahal iman itu bukan ramalan, iman itu keyakinan. Berarti kan kalau belum, ini kita tidak berbicara masalah iman ya. Ini kalau bahasa iman ya iman tetap ya. Cuma kalau bahasa mereka, berarti Anda kan berbicara sesuatu yang tidak pasti. Karena memang tidak pasti. Artinya tidak pasti itu
dalam bahasa-bahasa bukan bahasa iman, bahasa mereka memang tidak pasti kan, wong ini durung kejadian kok. Dan kita belum pernah melihat atau memastikan. Sehingga logika mereka gampang aja no. Lah iya, narek durung pasti lapo kon uber-uber sampai direwangi melek bengi, direwangi wiritan, direwangi ngantuk-ngantuk, wudu, sholat, jekulit-jekulit. Kayak opong barang durung pasti kok. Tapi ternyata jawaban kita juga mudah menaklukkan jawaban itu. Ini misalnya kita berbicara dengan orang yang sekuler, orang yang materialistik, orang yang gak percaya barang sing gak ketok. Oke, saiki kita juga bertanya, tapi mati kan pasti kan? Rek mati kan jelas ketokan. Buktine mbamu sing biyen urip saiki mati kok. Buktine orang-orang di sekitarmu sing biyen urip saiki ya mati kok. Dan mereka tidak kembali lagi, berarti mati kan pasti. Hanya kita ini kan berbicara masalah mati ini kan sudah pasti semuanya. Lho mari mati lho ono apa sih? Kita mengatakan mari mati ono alam barzah. Alam barzah bisa ada siksa, bisa ada nikmat. Mari ngono dibangkitkan, hisab dan seterusnya, mahsyar, hisab, sirat, terus surga neraka. Sing iki blank, gak apa-apa, gak usah dipikir. Cuma ini toh kan perbedaannya. Kalau matinya kan sudah pasti. Oke, kalau Anda mengatakan kami tidak pasti, karena memang kami belum bisa melihat sendiri. Sekarang kalau kita balik, mereka juga tidak pasti juga. Saiki apa awakmu juga sudah memastikan bahwa marine mati gak ono apa-apa. Ayo. Marine mati gak ono sing alam barzah iki gak ono. Wis mastekno pisan kon wis nginceng juga, kon wis memastikan aku wis delok dhewe. Ternyata mari mati gak ono apa-apa. Sudah memastikan? Belum. Mereka pasti jawabnya juga ya belum. Lah berarti kon ambek aku lak padha. Cuma bedane kon aku durung pasti onoe, kon durung pasti gak onoe. Berarti kan padha. Lah padha-padha durung pasti. Bahasa safety, bahasa aman. Orang kalau tindakannya tindakan safety, tindakan aman, itu dianggap ono apa dianggap gak ono? Dianggap ono itu safety. Jadi sing digawe jaga-jaga iku sing digawe jaga-jaga ono sedia payung sebelum hujan. Nggawa payung karena asumsinya itu ono, asumsinya harus ada, itu baru aman. Ya. Numpak sepeda motor gawe helm, asumsinya tiba, padahal gak tiba. Asumsinya tiba ndase kena dhisik sehingga ndase aman. Loh, itu kan asumsinya harus ada. Lah mobil ku ono airbag iku. Iku asumsinya rek tubrukan, bluk. Akhirnya raine gak ketatap setir. Akhirnya selamat, raine gak sampai. Loh. Itu kan asumsinya ada. Saiki orang-orang Eropa ini pemikiran orang Eropa loh ini. Pemikiran orang Eropa kan safety ya. Dia nggawe airbag itu kan orang Eropa. Terus mari ngono gawe sepatunya jenis sepatu safety. Iku pocoke ana bajahe iku. Dadi iki sepatu iki ana bajahe. Iki asumsine lek ketiban cek gak iya ya gak penyet drijimu iku. Cek gak kecepit. Jadi aman. Jadi aman itu harus kita asumsikan ada. Sehingga kami orang Islam itu sebenarnya melaksanakan safety dalam hidup ini. Wong padha-padha kon yo gak ngerti. Saiki kalaupun misalnya wis mati kan, wong padha durung pastine kan. Bahasa ini bukan bahasa iman lo ya. Tapi kalau gak bahasa iman jangan mengatakan yo iki jaga-jaga rek ngono. Sampeyan kok salat iki safety iki jaga-jaga lo gak oleh. Kalau bahasa iman ya yakin ono, yakin iman aku ono. Aku salat iki yo cek selamat dunia akhirat. Kan di akhirat ono ngene-ngene aku iman, harus gitu. Jangan kita terus lho iki kurang ono awak gak siap-siap soro iki ngono. Gak ono sih gak masalah. Loh berarti sih ono keraguan. Iman tidak boleh seperti itu. Tapi saya ngomong ini bahasanya bahasa logika. Mereka tidak pakai iman kok. Jadi hanya untuk komunikasi dengan mereka. Rek kon durung pasti, aku durung pasti. Yo enak aku. Rek aku wis siap ono. Jadi misalnya besok mari mati ono alam kubur ono ngene-ngene, aku wis siap. Rek kon siape kan mek gak ono tok. Berarti 50-50 kon niku mek 50 tok. Kalau saya 100% selamat. Rek kon setengah ya. 50% selamat e. Rek gak ono tok kon selamat. Rek ono ajur mumur kon. Wong kon gak siap. Ya. Ibarat orang berkendaraan wis gak katik helm.
Ibarat anu gak katik gawe, ya rek gak ono kon selamat, tapi rek ono gak selamat kon. Nah, itu loh. Akhirnya dia juga mikir, ayo rek ono kon ya apa kon? Iya ya ayo kon durung pasti bisa kok kon ya kate. Masih awal durung pasti kon ya durung pasti rek gak ono. Makanya di sini wa khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah padahal dia tidak melihat. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa orang ini adalah orang iman. Hari dia ambil barang sing gak ketok kan berarti dia yakin ada. Gak yakin ada dia ndak takut. Ya. Buktinya kita kadang-kadang ya liwat nang ngene peteng-petengan. Sriwing wedi. Padahal gak ketok, tapi kita punya keyakinan bahwa makhluk Gusti Allah itu ono selain menungso itu, yaitu jin, gendruwo dan lain sebagainya. Loh kita yakin ada, karena kita yakin ada, akhirnya sriwing ngono. Tapi rek kene yakin gak ono, ya gak sriwing. Ya. Buktine kene rek gak ro liwat nek kono. Lho kan liwat kono. Dek kono mari ono bunuh diri. Waduh, meneh malah gak wani liwat kono lah. Maune gak ro, gak ro rek ono apa-apa wani kewendel, koyo gak ono apa-apa. Lho kon liwat ndi? Aku liwat kono. Mbok gak ono rek jam-jam ini liwat kono. Lho apa? Iku mari ono wong kendhat ngene kono. Meneh liwat kono meneh gak wani. Gak wis. Bajarine mari ono kendhat. Lho lah wingi kok wani karena merasa gak ono apa-apa. Saiki merasa ono apa-apa malah wedi. Nah, itulah gambaran iman itu ya. Jadi iman itu walaupun kita tidak melihat harus yakin. Ndak boleh gak yakin koyo iku mau. Ngapa kon kok ibadah yo bek menawa ono surga rek. Oh kok bek menawa yo gak ono bek menawa. Iman iku yo yakin ono. Jadi peringatan ajaran agama itu gampangane lho. Ajaran agama itu gak mungkin manfaat gawe wong sombong. Nek kepingin bisa memanfaatkan ajaran agama, artinya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti Al-Qur'an dan kita harus takut kepada Allah, wedi nang Gusti Allah. Wal jannah. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna sesungguhnya kami Allah kami nuhyil mauta menghidupkan orang yang mati. Ya. Lil ba's ya. Lil ba'si untuk dihidupkan, dibangkitkan lagi. Wa naktubu dan kami mencatat, menulis fil lauhil mahfud, di lauhil mahfud sana, ma qaddamu, apa yang telah lalu, apa yang telah dilakukan, yang telah lalu, fi hayatihim, di dalam kehidupan mereka, kehidupan manusia, min khairin au syarrin, yaitu yang berupa kebaikan ataupun kejelekan, semuanya apa? Naktubu, dicatat oleh Allah. Kalau sing nyatet Gusti Allah ya gak mungkin ono sing lewat, pasti semuanya tercatat. Dan kita pasti akan melihat may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kita akan yaro kita akan melihat catatannya. Oh iya benar. Bahkan mungkin kita sudah lupa, lho kok ono iki. Kini tau nglakoni apa ya. Kan biasanya awane kan sing elek-elek sing lali, sing api-api eling ae ngono. Sing elek-elek lali, padahal kabeh kecatet itu ya. Masya lali kecatet. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum dan yang fi hayatin qaddamu ya, ma qaddamu, apa yang telah lewat fi hayatihim, dalam kehidupannya, itu semuanya sudah tercatat, min khairin wa syarrin, berupa kebaikan dan kejelekan, liyujazau alaihi, untuk dibalas, dibalas alaihi, atas ya siapapun ya. Wa atharahum, dan yang dicatat bukan ma qaddamu saja, tapi juga wa atharahum. Asar itu teracak-teracai, walaupun wong wis mati, tapi kalau asarnya masih ada itu masih tercatat. Nah, sekarang tinggal tergantung asarnya ini itu min khairin au syarrin. Lah ini
Asar itu jejak, teracak. Jadi wonge mati, teracake si ono, bekas kebaikannya masih ada, maka dia akan terus mendapatkan kebaikan. Bekas kejelekannya masih ada, maka dia juga mendapatkan kejelekan. Nah, sing bahaya sing bekas kejelekan itu. Asarnya ini. Lho iku cangkruan nek pinggir rembang ya sing mulai mbahmu biyen iku ngawali biyen mbahmu sampai saiki alhamdulillah si ono si istiqomah ya iku tinggalane mbahmu iku. Lho, tinggalane kok cangkruan di pinggir rembang wadah iki. Mbek berak-berok sak lotope pisan. Lah iki asarnya ini yang membahayakan. Ya, asarnya ini yang membahayakan. Ya. Ini asar ini yang menurut riwayat-riwayat banyak sekali asar ini yang bisa menolong seseorang dan juga bisa menjatuhkan seseorang dari asar ini. Jadi kan disebutkan salah satu asar itu anak kita itu asar itu. Ya. Ada orang yang mestinya disiksa, tapi karena asarnya itu baik, didungakno ambek anake melakukan banyak kebaikan untuk orang tuanya, akhirnya wong iki tertolong. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekali, idza mata bani Adam inqata'a amalu. Jika menungso iki mati, maka terputuslah amalnya kecuali illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ini asar ini. Ya. Apa itu? Sodakotin jariyah, sodako jariyah. Jadi wong wis mati, kan kalau di sini maqaddamu selama hayatihim, selama hidupnya kan. Itu juga tercatat. Setelah dia mati, ono meneh sing tercatat yaitu asarnya, sodako jariyah. Oh, biyen tahu sodako. Kayak gini masjid, musola, langgar, pondok pesantren, majelis taklim, tahu sodako. Sodako apa? Sodako duit, mungkin sodako tenaga, mungkin sodako mie ayam, po bakso, mungkin sodako apa. Itu tadi asar kabeh. Tadi asar. Selama sesuatu yang diusahakannya itu masih tegak dan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, selama itu asarnya masih ada dan dia selama itu mendapatkan pahala kebaikannya. Ini loh, wa naktubu ma qaddamu wa atharohum, ini yang penting. Makanya perbanyak asar. Dan semua orang itu diberi kesempatan untuk meninggalkan asar. Ya elek-elek pondok pesantren ini ya, ini yang kita gunakan semuanya kan ini kan asarnya orang-orang yang membantu di sini asarnya. Oh, biyen aku melok ngejar kok. Aku biyen melok apa? Melok kerja bakti. Aku biyen melok nyumbang. Aku biyen melok. Walaupun mungkin dia lupa sekalipun, asarnya ada. Gak usah diundat-undat, wis tercatat. Nah, yang naktubu, yang mencatat itu adalah Allah. Jadi gak ono sing iya misalnya katakanlah ya senun sewu, misalnya gak tak reken aku, misalnya aku lali misalnya, gak usah khawatir. Wong sing nyatet itu aku kok. Apa sih bingung ambek aku barang ya. Wong aku lali ya iso. Katakanlah aku gak ngereken, wis gak usah loro ati. Wah iki padahal ngono. Wis padahal. Lah apa loro ati ambek aku gak melok nyatet. Sing nyatet itu Gusti Allah, wis ta lah. Wis kecatet pisan. Wis gak iso dibusek meneh ya. Kecuali nek kene undat-undat kebusek iku ya. Iya kan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak sedekahmu sing wis metu iku dengan undat-undat, apalagi sampai nglarakno atine. Wong sing dikeki ya iku tambah hilang isane. Iku sing busek mek iku tok. Tapi kalau Allah sudah ndak tercatat dengan terperinci, apapun yang kita sumbangkan berupa sesuatu yang ringan sekalipun itu ada asarnya. Ini loh, asar ini penting nih, asar ini ya. Yaitu asar itu mastun nabihi ba'dahum, apa yang ditanamkan, ya. Apa yang akhirnya dijadikan sing nggarai arek iki oleh ilmu, itu bukan sing ngajar tok kan, ono fasilitas. Lah fasilitas apa? Terperinci kabeh, gak usah khawatir. Aku gak bisa merinci, tapi Allah, oh maha detail itu. Makanya di sini disebutkan apa?
kulla syai'in ahsayna itu dobatnahu, yaitu mencatat dengan detail, itu dobatna, detail sekali, gak ono sing kelewatan, itu namanya dobatnahu. Ahsaynahu artinya dobatnahu, jadi semuanya tercatat dengan detail kabeh. Sing tahu melo iki biyen sing ngecor iki ono sing mek urun apa wedi sak apa iki sak truk ini lho, sak timba, ono sing bagian mek ngangkat tok, ngangkat sepisan set terus mulai lho, iku lho kecatet angkatan iku, angkat mek apa cor-coran mek sak kaleng tok terus mulai, sak durunge gedang goreng 10 entek terus moro mulai lah. Ya kuwi dicatat sampe Gusti Allah. Iki sak kaleng gedang goreng 10. Kon toro kon le. Ya wallahu alam ya. Loh ini semuanya tercatat. Jadi enggak ada yang tidak tercatat. Jangan khawatir. Makanya ketika kita memberikan sumbangsi terus kita dilupakan, tambah alhamdulillah, tambah enak wis alamat terjaga wis iki ya, timbangane engko awak engko iya. Tapi ojo diundat-undat ya, ojo diundat-undat caranya. Loh ini loh. Ini termasuk ilmin yuntafa'u bi. Jadi tersalurnya ilmu tadi itu loh. Itu sapa ae sing membuat tersalurnya ilmu. Oh gurune, oh sing urun fasilitase, oh termasuk sing benakno mike iki, oh sing wis kabeh sarana prasarana yang untuk tersampainya ilmu ini menjadi pahala ilmin yun tafa'ubi. Selama anak ini melakukan ilmunya itu wabe ku oleh ya, porsinya Allah yang tahu secara detail ya. Diserano aku tambah gak ngerti, tambah loro kabeh, tambah gak iso. Allah yang lebih adil kalau bab itu. Nah, itu ilmin yun tafa'ubi, termasuk itu asarohum. Terus awaladin soleh yad'ula, lulu anak ini makanya Masya Allah ya, kalau kita punya anak iki wis, pertama kita pastikan anak kita sholat wis. Kalau anak kita itu wis sudah menjadi anak yang sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Oh, sekelas Nabi Ibrahim itu dungane iku, ya Allah dadosaken yoga kula saged salat, ya Allah dadosaken yoga kula ahli salat. Iku sekelas Nabi mawakane, ya Allah muga anak kula dados tiyang sing mapan uripe, sing kathah penghasilan mungkin untuk bojo sing ayu, maratuwane sugih, ada anak tunggal Gusti, mareng wis makep-makep dilungkas mati angsal warisan njaluk donya tok ya. Mintalah kepada Allah itu, minta. Masya Allah, anak kita bisa sholat itu wis Masya Allah. Saya melihat anak kita wis wedi ninggalno sholat itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Langsung sujud syukur, alhamdulillah Gusti, anak kula wedi ninggal sholat Gusti, alhamdulillah, syukuri itu ya, syukuri. Karena ketika anak kita ini bisa terus melaksanakan ibadah, dadi wong sing wedi ninggalno ibadah karena penanaman kita, karena nasihat kita, karena contoh yang kita berikan, ini semua menjadi asar kita ini. Semuanya menjadi asar kita, walaupun kita besok mati, selama anak ini melaksanakan kebaikan-kebaikan atas dulu sejarahnya kita yang menanamkan, kita yang mengajak, kita yang mencontohi. Lho iki kabeh iku lho awakan oleh gitu. Ini yang menjadi asar, dan tidak usah khawatir ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semuanya tercatat di dalam mana? Imamin mubin, yaitu kitabin bayyinin, di dalam kitab yang sangat jelas, wis gamblang, tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Wal lauhul mahfud, wal lauhil mahfud, dia adalah lauhil mahfud. Lauhil mahfud ya wis wong sing nyatet Gusti Allah ya wis tidak akan iya. Wong saiki ndek kene para budur ae wong sing mengukir iku empu-empu sapa iku wis sepanjang zaman dari tasik si awet omane. Kalau yang mengukir Gusti Allah, tidak ada yang mampu menghapusnya.
yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Sing mampu menghapusnya hanya Allah. Selain Allah tidak akan mampu menghapusnya. Ini ya, Masya Allah, kita sudah di ayat ke 12 ayo. 12. Cukup. Masya Allah ini untuk di lu khatam ini paling ya wis 10 dino khatam. 10 dino kita sudah tahu maknanya Yasin wis siji, tahlilan wis siji. Ja'alna baina ainin suddam wa min khamrin suddam. Waduh, siji rek muanjen wis khatam tafsir Yasin. Jadi wis macane wis sing gak padha ambek umume wong. Tanzilul Azizir. Waduh. Ini semoga yang kita bahas ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha Barakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.